Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Pada halaman 7, di sana ada materi pembelajaran bahasa Indonesia, memahami teks tentang kepahlawanan. Jadi di sana ada berbagai macam pertanyaan ya. Jadi kalau pertanyaan itu pasti mengandung kata tanya. Atau biasa kita sebut ada 5W1H. Nah, diantaranya adalah apa. Jadi untuk kata tanya apa ini untuk menanyakan benda atau peristiwa. Contohnya juga bisa anak-anak lihat pada LKS anak-anak masing-masing. Selanjutnya yang kedua adalah kapan. Jadi kapan ini untuk menanyakan waktu. Yang ketiga, siapa. Siapa ini untuk menanyakan pelaku atau orang. Keempat, mengapa. Jadi untuk mengapa ini untuk menanyakan alasan atau sebab. Yang kelima ada di mana. Di mana untuk menanyakan tempat. Yang terakhir adalah bagaimana. Jadi untuk bagaimana ini menanyakan cara, proses atau tahapan. Selanjutnya pada halaman 8 di sana ada teks bacaan Raja Mulawarman, Raja Besar Sejarah Kutai. Langsung kita bahas pada Ayo Berlatih. Nomor 1. Apa nama kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air? Jawabannya adalah Kerajaan Kutai atau Kutai Kartanagara. Jadi jawabannya terdapat pada paragraf pertama, kalimat pertama. Nomor 2. Bagaimana sifat Raja Mulawarman? Di sana bisa anak lihat pada paragraf 4, kalimat kedua. Jadi sifat dari Raja Mulawarman ini adalah dermawan. Selanjutnya nomor 3. Berikan contoh bentuk kedermawanan dari Raja Mulawarman. Pada paragraf 4, kalimat 3 dan 4. Jadi, Raja Mulawarman ini memberikan sedekah berupa minyak dan lampu dan memberikan hadiah 20.000 lembu kepada Brahmana. Nomor 4. Dari mana catatan mengenai Kerajaan Kutai Martapura diperoleh? Pada paragraf 2 kalimat ketiga. Jadi catatan tersebut didapat dari Yupa yang masih utuh. Nomor 5. Apa yang menjadi pendukung makmurnya Kerajaan Kutai pada masa Raja Mulawarman? Jawabannya ada pada paragraf 4 kalimat ke-6. Kemakmuran didukung oleh peran besar Kutai dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Kita lanjutkan pada materi IPS, peninggalan sejarah. Di sana sudah ada bacaan tentang peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang terdiri dari buku-buku dan kitab, prasasti, patung dan arca, dan candi. Selanjutnya untuk peninggalan sejarah Islam terdiri dari masjid, istana atau keraton, makam, dan kesusastraan. Untuk lebih lanjut bisa anak-anak baca secara mandiri ya. Selanjutnya pada materi IPA, pengertian dan sifat cahaya. Jadi untuk cahaya itu merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Untuk sifat-sifat cahaya menembus benda bening. Jadi benda bening yang dimaksud di sini adalah bisa kaca, mika, atau air yang jernih. Selanjutnya yang kedua, sifat cahaya ini dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya ini adalah dapat dibiaskan. Untuk secara alami, cahaya dapat dibiaskan ini contohnya adalah pelangi. Yang terakhir adalah cahaya putih dapat diuraikan. Pelatihan pembelajaran 1. Nomor 1.
Raja Mulawarman adalah raja dari kerajaan Kutai Kartanegara. Nomor 2, patung yang dibuat dari batu disebut juga dengan arca. 3, sifat cahaya dapat dipantulkan ditunjukkan pada peristiwa. Jadi dipantulkan di sini adalah Salsa melihat bayangan dirinya saat bercermin. Selanjutnya nomor 4. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa adalah apa? Nomor 5, di sana bisa anak-anak perhatikan gambar. Jadi gambar di atas menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Pada bagian B, nomor 1. Bagaimana cara mengukur kemampuan memahami isi bacaan? Jadi, kemampuan memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Nomor 2. Sebutkan beberapa karya sastra peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jawabannya bisa anak-anak lihat pada teks bacaan pada halaman 45. Ya, di sana ada kebudayaan dan kesusastraan yang mengalami kemajuan, terutama pada saat kerajaan Majapahit. Untuk karya sastra peninggalan sejarah tersebut berupa cerita tertulis yang dikarang oleh para pujangga. Beberapa karya sastra berupa kitab antara lain Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Smaradhana, Kitab Bharatayuda, Kitab Nagara Kertagama, dan Kitab Sutasoma. Nomor 3, mengapa kita dapat melihat suatu benda? Jadi, kita dapat melihat suatu benda ini karena ada berkas cahaya yang dipancarkan dari benda ke mata kita atau berkas cahaya yang dipantulkan dari benda ke mata kita. Nomor 4. Apa perbedaan antara patung dan arca? Jadi yang dimaksud dengan patung itu adalah tiruan bentuk orang atau hewan yang dibuat dengan bahan batu, kayu, dan lain-lain. Sedangkan arca adalah patung yang dibuat dari batu. Nomor 5. Peristiwa apa yang membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat merambat lurus? Cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela akan merambat lurus. Demikianlah anak-anak pembahasan kita pada pembelajaran 1 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.